Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah memasuki semester 2. Pada semangat semua kan? Siap. Jadi sebelum mengawali pembelajaran kita, langkah baiknya kita membacakan supaya belajar kita lebih mendapat taufik dan hidayah. Doa dimulai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ketua kelas ya Pak? Saya Ya. Benar semua hadir atau ada yang hadir? Ya, hadir semua. Hadir semua. Ada yang hadir atau ada yang hadir? Hadir semua, tapi ada beberapa yang ada bimbingan belajar. Mana bimbingan apa? Bimbingan KSN. KSN. Matematika. Yang lain ada ikut KSN? enggak. Kenapa? Kalau Bukan semua hebat di matematika. Ada di olahraga dulu, kata seorang anak. Iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan mempelajari bab ke-6. Bab ke-6 itu membahas masalah tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya adalah yang pertama kita mengerti pengertiannya dulu. Apa itu pengertian hadis, apa itu pengertian sunnah, apa itu pengertian khabar, apa itu pengertian asar. Ada berapa sumber hukum yang sana? Ayo, apa saja? Itu secara umum. Kalau secara umum yang sumber ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kalau ikut masalah ditambah lagi nanti ada amal ashabul Madinah, itu dari versi Imam Malik karena beliau di Madinah. Udah. Untuk kali ini kita hanya belajar satu poin, itu yang kedua itu Hadis. salah satu fungsi hadis itu Al-Quran apa? Memperkuat. Dia tidak kuat. Memperjelasnya yang umum dikhususkan, yang khusus diumumkan dan sebagainya. Kalau memperkuat, Al-Quran itu sendiri sudah pada otentik. Kemudian menjelaskan. Contoh misalkan dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan berapa rakaat salat zuhur. Ada. Yang memperjelasnya hadis dan sebagainya. Habis itu kriteria orang yang komponen-komponen zakat, mawar dan sebagainya itu semua dijelaskan oleh hadis. Jadi hadis mempunyai posisi yang sangat penting dalam menjelaskan Al-Quran. Jadi mau tidak mau kalian semua harus mempelajari hadis. Itu nggak bisa kalian pelajari. Ya. Nah yang pertama kita sudah meyakini bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain dan Muhammad itu Rasulullah. Berarti kita harus mendengar Nabi Muhammad. Oke. Hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad. Yang kedua hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Contohnya Abdullah bin Umar mengatakan begana. Yang ketiga hadis maqtu, hadis yang disandarkan kepada tabi. Nah, itu yang namanya hadis secara umum. Yang kedua ada namanya di situ sunnah. Apa itu sunnah? Yang lagi sudah, sekarang yang berupa. Apa itu sunnah? Ayo.
Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dinunjukkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takdir, tapi baik sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Oke. Dari definisi yang dikeluarkan, kalau kita lihat sedikit, artinya sunnah itu bawaannya lebih umum daripada hadis. Sunnah itu dasar kata berdasarkan ayat sunnah. Artinya apa? Boleh jadi cara, boleh jadi ikhtiar dan sebagainya. Jadi sunnah itu bawaannya tetap segala sesuatu yang disandarkan kepada. Namun di akhir dari definisinya dia mengatakan segala sesuatu boleh saja ketika Nabi sebelum menjadi Rasul atau sesudahnya. Jadi itu dianggap lebih umum. Yang keempat ada asar. Nah, ini dia asar ini. Jadi asar itu menurut etimologi adalah dampak atau imbas sesuatu atau sisa dari sesuatu, atau berarti sisa dari Tuhan, rumah atau sebagainya. Asar juga berarti nukilan yang dinukilkan, suatu doa umpama yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Nah, sebagian ulama ada mengatakan asar dengan khabar itu sama. Sebagian lagi mereka lebih kepada selain daripada sahabat, lebih tabi'in. Jadi itulah, jadi secara umum itulah penjelasan mengenai hadis, sunnah, khabar dan asar. Ada yang mau tanyakan? Ada? Saya sudah mengerti sebentar. Sekarang step 2 kita mulai bagi kelompok. Tujuannya cuma satu, yaitu mencari persamaan dan perbedaan ke apa-apa. Kelompok 1 dia akan berbicara masalah hadis, kelompok 2 dia berbicara masalah sunnah, kelompok 3 dia berbicara masalah khabar, dan keempat asar. Kelompok kalian bagi, kalian cari persamaan dan perbedaannya. Ya, setelah itu kita bersemasi. Oke, silakan bagi kelompok. Yang ini hadis, yang ini sunnah, yang ini khabar, dan kalian asar. Kalau bapak kan cuma jelasin aja. Kalau ada ke depan ini bukan kasar juga ya. Maksudnya apa? Yang bab-bab ini itu kayak kelompok. Bab ini Oke, untuk berikutnya setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, sekarang untuk sama-sama tahu, sama-sama sharing kan, Islam ini mengajarkan kita sama untuk sharing ilmu. Katmul ilmi itu dilarang keras dalam Islam, sangat berat. Jadi tidak boleh pelit dalam menuntut ilmu dan memberi gambaran kepada orang lain. Kalian dapat satu, kasih tahu ke orang lain, insyaallah Allah kasih yang lain untuk kita. Jadi untuk mengawalinya kita pilih kelompok Satu untuk mempresentasikan apa yang mereka dapat dari hadis itu. Kemudian kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang hadis. Definisi hadis. Hadis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu hadasa, yaitu hadisan yang berarti bercerita atau memberikan informasi. Sedangkan menurut terminologi hadis diberi pengertian yang berbeda-beda dari ulama. Adapun pengertian hadis menurut ulama usul fiqh ya, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Adapun yang menurut ulama fikih, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Adapun menurut ulama hadis adalah segala suatu berita yang dari Nabi, baik berupa perbuatan, perkataan, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Nah, yang dapat kita simpulkan dari semua arti hadis, mendapat kita simpulkan kesamaan dari hadis, sunnah, khabar dan asar, yaitu ialah sama-sama disandarkan kepada Nabi beliau Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perbedaan dari hadis, sunnah, khabar dan asar ialah kalau hadis itulah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Sedangkan sunnah ialah segala sesuatu yang disandarkan
baik sesudah Nabi menjadi rasul maupun sebelum Nabi menjadi rasul. Kemudian khabar cakupannya itu menjadi lebih luas, juga mencakup para sahabat-sahabat Nabi. Dan asar itu mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat dan juga tabi'in. Baik, hanya yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok berikutnya kami akan menjelaskan masalah asar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa pengertian atsar dan contohnya. Atsar dalam bahasa artinya bekas atau sisa sesuatu, baik itu sisa runtuhan ataupun sisa sebuah rumah atau bangunan. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama mengatakan bahwa atsar adalah sinonim dari hadis. Tapi di satu sisi lain ada pendapat mengatakan bahwasanya atsar lebih umum daripada hadis, yaitu di mana segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah dan sahabat dan juga tabi'in juga termasuk. Jadi contoh kami contoh atsar adalah dari Hasan Al-Basri yang menjelaskan tentang hukum sholat di belakang ahli bid'ah. Bahwasanya sholatlah kamu di belakang ahli bid'ah dan kesalahanmu dia yang akan menanggung. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah perbedaan antara hadis, kabar, atsar dan sunnah terletak pada penyandarannya. Dari hadis sendiri itu segala sesuatu yang disarankan kepada Rasulullah SAW, baik itu perbuatan, perkataan ataupun takrirnya Rasulullah. Itu yang misalnya adalah sunnah. Sunnah perbedaan dengan hadis adalah sunnah ini lebih umum dibandingkan dengan hadis karena sunnah ini diambil sesudah ataupun sebelum diangkat Rasulullah menjadi Rasul. Selanjutnya ada kabar. Kabar sendiri adalah segala sesuatu juga yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Yang terakhir atsar. Keumuman atsar lebih umum dibandingkan dengan kabar karena di sini atsar juga disandarkan kepada tabi'in. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah semuanya sudah dipaparkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Ada, alhamdulillah ngerti semua. Tapi ada yang tahu apa itu tapi? Pengikut. Tabahnya itu. Dalam kasus hadis tapi ini coba. Di dalam Sahabat yang tidak pernah melihat Rasulullah. Sahabat yang tidak pernah melihat Rasulullah. Oke. Dalam hadis itu ada beberapa tingkatan tabaqat. Masa yang membatasi mereka itu masa. Yang pertama kehidupan pada masa Rasulullah. Di samping Rasulullah ada yang namanya sahabat. Definisi sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Itu definisi sahabat. Yang kamu tanyakan tadi tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in tingkatan berikutnya setelah sahabat. Definisi tabi'in itu adalah orang yang tidak berjumpa dengan Rasul tapi berjumpa dengan sahabat. Dia tidak pernah melihat Rasul, tapi mereka hanya berjumpa dengan sahabat Rasul. Di atasnya lagi berikutnya ada tabi'in. Di bawah itu lagi mereka hanya berjumpa dengan tabi'in tapi tidak berjumpa dengan sahabat. Jadi tingkatan-tingkatan. Dalam Islam itu perlu. Gunanya itu apa? Penetapan kualitas hukum. Penetapan kualitas hukum hadis itu sendiri. Nah, sampai sini sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu. Namun harapannya untuk kemudian tolong dibacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu berkenaan dengan mungkin membahas hadis itu lebih luas. Kapan hadis itu dibukukan, kapan perkembangan pembukuan hadis dari masa Rasulullah sampai tabi'in, sampai atba'ut tabi'in, sampai ulama tabi'in hadis itu. Saya
Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.